Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, di video kali ini saya ingin klarifikasi tentang kesalahan video yang diposting. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke, pakai lagi. Ya, jadi tadi saya udah posting video dengan judul yang baru tapi isinya video lama teman-teman, video semalam. Oke, beberapa teman mengingatkan Mbak Aisyah ini videonya video semalam. Ini videonya salah. Tapi mungkin dengan sombongnya ya teman-teman saya mengabaikan peringatan teman-teman tadi. Oke, setelah 2, 3, 4, 5 orang komen saya jadi ragu. Saya cek ternyata benar isinya video semalam, judulnya judul baru. Oke, teman-teman, jadi dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf ya, apalagi tadi untuk teman-teman yang udah mengingatkan, malah saya dengan agak sedikit ini loh, agak kecewa menjawab ya. Coba kalian tonton lagi video semalam, ada saya pin itu di atas, ya. Memang cerita yang dibacakan itu nyambung dengan semalam, karena kan saya sistemnya membaca energi yang berjalan, energi yang terjadi saat ini. Oke, jadi teman-temanku sekali lagi dengan sebesar hati saya memohon maaf atas kesalahan tadi ya. Saya cek ternyata yang mengupload karena saya taunya saya reading hari ini ya. Untuk setiap video baru, energi baru saya reading. Oke. Baik, teman-temanku, terima kasih ya, terima kasih atas masukan kalian, terima kasih atas peringatan kalian. Hanya Mbak Aisyahnya hari ini agak ini nih, ada kesombongan ya, yang mau tidak mau ngecek ya ternyata saya salah. Teman-temanku, mohon maaf, ini saya lampirkan video yang terbaru yang tadi saya baca. Salam dariku Nuzulira Aisyah, sekian dan terima kasih. Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo, ayo kita reading lagi teman-teman. Cerita apa yang akan hadir kita belum tahu. Seperti biasa kita shuffle dulu ya. Kita coba tarik energi yang akan terkoneksi dengan bacaan kita. Oke, teman-temanku, silakan fokus. Dan saya juga akan fokus di sini. Oke, ayo coba kita lihat. Teman-temanku, ayo kita mengalir saja mengikuti kartu-kartu ini. Saya akan melihat satu kondisi hubungan atau koneksi antara kamu dengan seseorang. Yang ini mungkin adalah koneksi kamu dengan seseorang yang ada di dalam pikiran kamu, mungkin di dalam perasaanmu mungkin. Oke. Cerita apa yang hadir di sini, teman-teman? Ayo kita coba lihat. Oke, ada buku energi utama. Buku bercerita tentang pemahaman, pengalaman, tentang ilmu dan tentang rahasia tentunya. Ayo kita lihat lagi. Jika hubungan ini adalah sebuah hubungan antara kamu dengan seseorang, ini ada hubungan dengan cerita yang menggantung, ada cerita yang di sini mungkin hubungan rahasia, ada juga ya. Mungkin di sini jika ini di dalam perasaan, ini ada perasaan yang kita tidak yakin dengan perasaan kita sendiri. Sehingga ada gambaran kita harus mempelajari perasaan ini. Apa sih sebenarnya rasa saya dengan dia? Artinya ada keraguan dengan perasaan. Mungkin penyangkalan juga bisa jadi, sehingga membuat kita kembali melihat perasaan itu ya. Coba kita keluarkan dulu, karena kartu-kartuku bisa berubah arti ketika dia bergandengan teman-teman. Ada kartu ikan, kita keluarkan 5 ya. Anchor, ada bunga. Oke. Teman-teman, ada cerita seperti cerita yang menggantung kalau aku lihat. Iya deh. Iya.
Baik teman-teman, ayo kita ini kartu ya, kembali lagi. Teman-teman, siapa yang semalam ngikutin reading aku nih gara-gara kartu sumur lagi semalam. Tapi di sini sumurnya ceritanya bagus ya. Sumur, mata air, sumber air. Oke, alah. Iya. Baik teman-temanku, ayo kita lihat cerita apa yang terkoneksi dengan bacaanku. Sepertinya ada satu hubungan. Ayo aku bacain tunggal-tunggal ya. Ada satu hubungan saat ini jalan masing-masing ya. Hubungan ini seperti belum selesai, aku bilang masih menggantung karena kandas dan kalian masih terhubung. Itu dia. Itu bahasa singkatnya. Ya, sumur. Sehingga di sini menceritakan tentang engkaulah mata airku, engkaulah sumber airku, mungkin seperti itu. Teman-teman, satu koneksi rasa yang indah yang masih terjalin di sini saya lihat antara kamu dengan seseorang, energi dari seseorang yang mungkin ini orang lama, ya, orang lama. Kamu itu masih ininya, masih sumurnya, kamu itu masih mata air hatinya seperti itu. Ya, karena ceritanya stuck nih, ceritanya kandas. Nah, di kartu jangkar ini juga ada energi yang kekeh ya, stabil. Biasanya dalam jangka waktu yang lama. Kandas dan hati tertambat. Oke. Jadi, teman-temanku, ini adalah koneksi antara kamu dengan seseorang. Mungkin saat ini udah masing-masing ya. Ada rasa yang saat ini ditutup-tutupi, disembunyikan karena cerita ini sepertinya sedang stagnan. Kenapa? Karena ya energinya udah single nih, udah bergerak sendiri-sendiri. Sebagian ini mungkin tentang hubungan rahasia, ya, sehingga ini harus dirahasiakan. Ini mungkin tidak bisa diungkap ke umum. Di kartu bunga, teman-teman, bunga dan cincin ini indikasi beberapa dari kalian. Ayo, saya bilang lagi ya, di sini ada yang telah menikah ini, ya. Jadi ada orang-orang yang telah menikah dan kembali menjalin hubungan yang kita katakan cinta segitiga. Ada. Kalau cinta segitiga wajar, ini adalah rahasia, ya. Buku adalah hubungan rahasia. Lalu antara kamu dengan seseorang, mungkin dalam energi pertemanan. Ya, tiba-tiba dia punya rasa yang dia tutupi, dia rahasiakan. Dan ceritanya ini, ya, karena anchor ini ada cerita yang begitu-begitu aja, ya, sulit berkembang. Cerita yang saya bilang, ini rasa bisa dalam jangka waktu yang lama ya, awet. Ya, kenapa? Karena kartu di ujung cincin, teman-teman. Ya, kalian itu masih terkoneksi dalam satu rasa yang indah di sini. Ini karena kartu bunga dan cincin. Oke, lalu tadi ya cinta segitiga, lalu orang yang suka diam-diam. Jadi mungkin dia berteman, mungkin hanya sekedar kenal, say hello, tetapi di dalam hati dia menutupi satu hal. Ya, satu hal yang ketika dia merasakan hal itu hatinya berbunga-bunga. Oke. Lalu ini cerita orang di dalam rumah tangga. Kenapa aku bilang rumah tangga ya? Karena ada cincin dan bunga. Ya. Orang rumah tangga, orang pacaran, mungkin hubungan kandas tapi masih menyimpan rasa. Ya intinya seperti itulah teman-teman, versinya apapun ya. Rasakan energinya karena energi adalah satu. Jadi sumur, kamu masih seperti sumur. Jadi ada dahaga yang di sini mungkin tidak terpenuhi, ya, karena di sini kartunya sumur. Orang kalau masih terhubung, kalau masih cinta, masih suka, tetapi energinya dia tidak bisa bersama-sama, atau kartu ikan di sini, pasti dia ada rasa haus, ingin merengkuh. Nah, ini yang terjadi di sini. Oke, ini yang terjadi di sini, teman-temanku. Ada satu hal yang kurang yang dia rasakan. Sama saya bilang seperti orang haus yang mencari sumur. Ya.
Beban tekanan yang, oh my god, iya teman-teman, ada ini penghalangnya adalah kartu rumah. Oke, kartu rumah nih, rumah dan gunung, rumah tangga adalah penghalang. Ya, di kartu rumah tangga adalah penghalang ya, rumah dan gunung. Teman-temanku, saya bisa bilang ya, cinta segitiga. Tentu saja blokirnya adalah rumah tangga kalian masing-masing. Lalu saya lihat di sini ada kartu bir. Oke, kartu bir di sini ada ceritanya yang kalau kita kaitkan dengan rumah ya, tentu saja ada sosok orang tua yang di sini akhirnya membuat keputusan ya, memutuskan atau meminta kalian putus. Tentu saja ada alasan-alasannya. Kalau orang tua udah ikut campur dalam hubungan, itu pasti ada alasan-alasannya teman-teman. Ya, mungkin karena perbedaan status sosial, perbedaan agama dan apapun itu. Ngerti ya? Jadi ada cinta segitiga yang terkait dengan rumah ini. Ya, ini cinta segitiga ini. Oh man, tuh lihat ya, rumah, ular dan gunung. Oke. Jadi kalau teman-teman bilang ya, kok Mbak Isa sering membaca energi cinta segitiga, karena energi itu hadir ya, karena saya nggak ini loh, kalau yang rajin ikutin bacaan saya udah tahu kalau ada rumah, ular dan buku itu pasti ada koneksi cinta segitiga. Jadi ceritanya nggak bisa dibikin-bikin teman-teman ya, tuh ya, ular, rumah. Dan ada beberapa orang tua yang mungkin tidak setuju. Kalau ini cerita di dalam rumah tangga, Mbak Aisyah bagaimana? Ya mungkin saat ini sedang tertutup energinya, mungkin merajuk, mungkin bertengkar. Bertengkarnya karena uang nih kalau orang rumah tangga ya. Pada dasarnya hati itu masih terkoneksi satu dengan lainnya. Oke, ayo. Kartu sumurnya aku masukin gak apa lah ya, tadi udah lihat. Jadi ada rasa yang sampai hari ini masih berbunga-bunga ya. Kalau tidak bersama secara fisik ya tentu saja ini koneksi batin. Ada ikatan yang terjadi di dalam batin yang belum bisa dihilangkan karena energinya jangkar. Rasa itu masih diam di hatimu ya. Jadi kalau tentang dia masih duduk di hati kamu, entah di sudut yang paling mana. Oke, begitu juga sebaliknya. Teman-temanku, ini koneksi rasa antara kamu dengan seseorang. Ayo saya coba buka. Saya coba buka dua energi di sini. Tentu saja tentang kau dan dia, tentu saja tentang feminin dan maskulin. Rasa yang masih terhubung sampai hari ini. Ya, dalam sendiri-sendirinya kalian, saya lihat rasa itu terus bermekaran. Walaupun harus ditutupi, walaupun ada cerita yang di sini seperti cerita yang tidak selesai antara kamu dan dia, ya, rasa itu terus tumbuh, berbunga-bunga, bermekaran. Oke, memang saat ini arahnya saya lihat kamu baik dia, fokus mungkin ya ke arah finansial. Oke, fokus ke arah finansial yang lebih stabil, ya. Fokus ke arah apa di sini, area kehidupan kamu di dunia, ada energi yang kalian lebih mendalami itu, dan sepertinya kalian akan mendapatkan kesuksesan di situ teman-teman, apalagi kalau energinya di sini fokus mendalami, mempelajari. Baik, itu energinya ya. Ayo kita buka tentang rasa dia dan rasa kamu. Saya tariknya energi feminin di sebelah kiri, maskulin di sebelah kanan, tapi rasakan kalau ketika di sini energi bisa vice versa. Kita cek rasa untuk feminin seperti apa. Feminin kartunya kompas. Feminin sepertinya kamu lebih tahu arah karena feminin ini memegang kompas, ya. Feminin memegang kompas, artinya teman-teman, kalau orang punya kompas, kalau orang tersesat itu kan harus ada kompas kita biar biar kita tahu arah. Nah, di sini kompas ada di tangan yang sebelah sini, yang aku bilang energi feminin, ya. Bagaimana dengan energi yang di sebelah situ atau energi maskulin atau salah satu dari kalian? Jadi dirasakan, ya.
Begini teman-teman, terkadang kita kita wanita secara fisik, nggak semua wanita secara fisik membawa energi feminin. Oke, jadi rasakan aja di mana, ya. Salah satu dari kalian di sini punya kompas. Ini energinya bagus kalau udah pegang kompas. Oh, ini sama-sama bagus. Sama-sama bagus, tapi bagusan yang ini nanti kita terangkan ya. Energi yang di sebelah sini sebenarnya ada kunci. Oke? Kunci ini kan tentang membuka suatu hal yang tertutup. Ayo kita luaskan. Teman-temanku, kembali ke inti cerita di sini. Ada satu hubungan yang mungkin saat ini hubungannya ngambang, ini saya lihat ya. Hubungannya ngambang. Tetapi ada rasa yang belum hilang. Oke? Ada rasa yang masih terus membuat hati berbunga-bunga. Waalaikumsalam. Mami reading. Ya. Dan ini perasaan kalian masing-masing, di mana energimu. Ayo kita lihat lagi di energi yang memiliki kompas yang tadi saya tarik untuk energi feminin. Ketika kita memegang kompas, kita tahu arah mana yang harus kita tuju. Oke. Ada kartu cambuk untuk energi feminin. Dan ada kartu birds. Oke. Under the deck-nya ada kartu tikus. Feminin ini merasa sangat lelah dengan keadaan yang terjadi di saat ini. Ada rasa yang masih hadir di sini ya, tapi ceritanya seperti tidak ada kejelasan, cerita yang ngambang. Mau dibilang nggak ada hubungan, ada hubungan. Ya, secara batin. Baik feminin dan siapapun yang terkoneksi dengannya di sini seorang maskulin ya. Kalau kamu di sini, siapapun yang terkoneksi denganmu, kamu tahu, ya, orang itu juga punya rasa ke kamu. Kalian saling tahu, itu masalahnya. Kalau udah kartu cincin ini sama-sama tahu rasa ini. Kamu tahu dalam diam dia mengenang kamu, dan dia juga tahu dalam diam kamu juga masih merindukan dia atau menanti dia. Ini satu kondisi yang melelahkan menurut si feminin. Perasaan stres yang dirasakan, beban-beban kehilangan, penderitaan yang dirasakan, sehingga di sini sampailah dia pada energi cambuk, ya, perasaan yang sangat ekstrim dan klimaks yang membuat dia ingin keluar dari siklus ini, sehingga energi yang di sebelah sini tahu kemana arah yang harus dia tuju. Kenapa? Karena sudah sampai pada satu titik kesadaran yang menurut dia, saya harus keluar dari cerita yang mungkin menggantung seperti ini, mungkin tidak jelas seperti ini. Jadi bisa saya katakan feminin ini siap untuk melepas, siap, karena kompas udah ada di tangan dia, ya. Mengapa bisa dikatakan feminin ini? Maksudnya kalau sendiri ya oke, kalau dia kembali ya oke juga, ya. Kenapa? Karena dia sudah melewati titik yang paling sakit, mungkin kita bilang, ya. Bukan berarti dia siap melepas karena dia begitu mudahnya menghilangkan perasaan itu, bukan. Saya lihat lebih kepada karena dia sudah melewati titik yang menghantarkan dia pada kondisi yang tadi di kartu cambuk, ya. Satu titik kesadaran bahwa kita harus keluar dari siklus yang mungkin menyakitkan di sini, siklus yang mungkin hanya berputar-putar di sini. Yang di sini si feminin berpikir ada satu kondisi yang mungkin rumit untuk hubungan ini atau tidak mungkin. Beberapa ya. Ya, udah tadi kita lihat ya, memang beberapa ada kisah rumah tangga di sini. Oke. Jadi energi feminin atau siapapun yang merasakan energi ini ada kesiapan untuk menerima apapun, ya, kelanjutan cerita ini. Jika cerita ini harus stuck dan menggantung begitu saja, ada gambaran ya yang di sini rela atau siap untuk melepas atau mengikhlaskan. Oke? Kita lihat yang di sebelah situ, saya bilang tadi energi maskulin, tetapi lagi-lagi rasakan. Kalau aku lihat ya, ini masih ada keinginan dari energi yang di sebelah sini
untuk apa ya, masih ingin merengkuh lah. Oke. Kartu kunci apalagi di sini? Tuh kan, haus. Haus kan aku bilang. Nah, ada sumur teman-teman. Dan ada menara. Ini kalau yang ngikutin channel saya ini ceritanya berangkai ya, menyambung. Karena seperti biasa yang saya tarik adalah energi yang memang berjalan, sehingga videoku menjadi panduan untuk kamu ya. Jadi tidak hanya untuk fun-fun, kita juga berharap ini jadi panduan untuk kita mengarahkan langkah. Bukan untuk malah jadi jelek ya, bukan. Oke? Kamu bisa melihat kasusmu ketika dibentangkan dengan jelas di sini, sehingga kamu bisa lebih jelas kemana langkah yang harus kita ambil atau kita putuskan. Baik, maskulin. Bagaimana dengan maskulin? Maskulin haus, teman-teman. Maskulin haus. Oke. Ada kartu menara, ya. Kenapa dia haus? Kenapa ada rasa yang kurang? Kenapa ada rasa dahaga? Ya karena masih dalam perasaan yang dia merasa diabaikan, merasa tercampakkan, merasa kesepian, merasa kesendirian. Satu kondisi yang sangat mengguncang. Ya, memang dari dadu ini ada energi yang berubah-ubah. Tuh. Kamu tahu dadu setiap digoyang angkanya berubah kan? Ada waktu-waktunya kerinduan itu menjadi hasrat yang kuat. Kemarin ya aku baca semalam ya, ini cerita menara sama ini orang haus, aku bilang. Oke. Jadi ada energi di sebelah sini yang masih kemelekatan itu masih, keinginan itu masih, sehingga ada kunci yang di sini dia masih ingin mencari solusi bagaimana membuka buku ini. Ya, kondisi hubungan buku yang terkunci itu di lubang di tengah ada lubang kunci, teman-teman. Nah, ada kunci di dia. Dia masih ingin membuka cerita yang tertutup ini. Dan tentu saja itu adalah kondisi yang sangat melelahkan. Oke. Ada gambaran ingin kembali datang di sini, teman-teman. Rider, ya. Ingin kembali di sini menghidupkan cerita ini. Walaupun ini adalah bentuk-bentuk keinginan. Ya. Jadi teman-temanku, selagi keinginan belum berdamai dengan diri kita, maka kita akan capek. Yang di sini tadi, keinginan itu ada, dia merasakan keinginan itu mulai menyakiti dirinya, dia sadar dia harus melepas atau dia harus keluar. Tetapi yang di sini, keinginan masih terus mencengkeram dia. Ya, sehingga ada rasa haus, rasa sepi, rasa goyang, rasa guncang, rasa ingin mencari solusi. Ya, karena di situ buku temannya kunci, jadi cerita yang tertutup ini dia masih mau membukanya. Oke. Jadi teman-temanku, masih ya ada hubungan yang tetap terjalin walaupun energinya udah pada single, bergerak masing-masing. Oke. Ceritanya seperti menggantung, seperti cerita yang tidak selesai. Ketika dua kartu ini gandeng, ada cerita yang belum selesai. Ya, untuk semua cerita yang belum selesai ini harus kita sikapi dengan cara melepaskan, teman-teman. Atau kita akan terus punya rasa ada urusan yang belum selesai dengan dia. Unfinished business. Ini yang dirasakan di sebelah sini ya, unfinished business sama kamu. Ada rasa yang belum selesai. Ya. Sementara tahu di sini, ya, ada kondisi yang mungkin sulit untuk kembali memulai, sulit. Ya. Karena ini seperti tak terpecahkan masalahnya di antara kalian berdua ini. Apalagi kalau ini cinta segitiga, itu satu kondisi yang tidak terpecahkan. Bisa sih dipecahkan. Banyak juga sih orang yang saya lihat udah kawin ya. Dan melakukannya lagi, mungkin dia kawin lagi di sana sini ada ya. Oke, teman-temanku, saya berharap kamu berada pada kondisi yang di sini kamu tahu kemana arah yang kamu tuju. Kamu tahu kemana membawa diri kamu, kemana membawa langkah kamu. Yang namanya hidup, teman-teman, gak ada orang yang berjalan lurus. Apa? Saya bilang seperti kita berjalan di pematang sawah. Dengan jalan yang kecil ya. Terkadang sesekali kaki kita tergelincir masuk ke lumpur. Naik lagi, kita jalan lagi. Ada waktunya tergelincir, naik lagi, jalan lagi. Oke. Jadi hidup ini kalau mau dibilang benar atau salah,
Aku bilang sebenarnya itu bukan kesalahan, ya. Itulah proses orang berjalan. Ya, untuk kita di dalam dunia ini, proses berjalan itu nggak ada orang yang berlenggang dengan mulusnya berjalan tanpa salah, nggak ada. Oke? Jadi kalau orang yang mengerti, ketika orang melakukan salah, dia nggak akan bilang itu salah. Ya itu adalah bagian dari proses berjalannya kita. Oke? Itulah dibutuhkan rasa maaf dan memaafkan. Ya, harus mau meminta maaf dan kita juga harus mau memaafkan. Karena ya itu tadi ya, pematang sawah. Ingat. Seperti berjalan di pematang sawah, jalan kecil yang kita tidak mulus berjalan, terkadang ada masa-masanya hujan dan membuat jalan itu licin, membuat kaki kita tergelincir. Itulah kehidupan. Oke? Jangan kita lihat orang melakukan salah lalu kita akan vonis, wah, no teman-teman ya. Selagi ada di dunia ini, ya ini kita orang-orang yang belum beres semua urusannya dengan dunia. Ya, jiwa itu akan terus turun ke dunia ini, akan terus turun ya diturunkan lagi selagi kita belum selesai pelajarannya di dunia ini. Kalau udah selesai kita nggak turun lagi, teman-teman. Jadi kalau sesama kita masih di dunia, udahlah saling menghormati, ya. Jangan saling menyalahkan. Karena aku bisa bilang isi dunia ini semuanya salah. Ya. Gak ada orang yang gak salah. Oke. Manusia itu dipenuhi kesalahan. Baik. Jadi ada satu kondisi, ya inilah perjalanan. Mungkin cepat yang di sebelah sini, cepat dari energi feminin untuk melangkah. Ya, aduh, apa judulnya nih nanti? Apa aku angkat judul nanti nih ya? Teman-temanku, ayo kita coba lihat dikit pergerakan dua energi ini di dalam cerita yang seperti ini. Pergerakannya ke depan dalam beberapa waktu dekat seperti apa? Hasrat, gelora, gairah, kemelekatan, keinginan. Ya, keinginan. Kisah kita dengan kehidupan ini gak banyak masalahnya. Masalahnya adalah kita berjuang dengan keinginan kita sendiri, melawan keinginan kita sendiri, melawan, mengikuti. Ya, kadang kita mengikuti, kadang kita melawan. Ya, dilihat-lihatlah keinginannya. Ya. Ular di dalam diri. Sering ya kalau bahasa di agama mungkin akan dikatakan ya sifat iblis di dalam diri, setan di dalam diri. Ya semuanya ini adalah bagian dari diri kita. Bagaimana kita mau ngejat setan kalau setan itu ternyata bagian dari diri kita sendiri? Ya. Yang harus dilakukan adalah mengendalikan, bukannya ngejat. Gak pantas ngejat orang karena di dalam diri kita juga ada nih ular. Jadi gak bisa nyalahin orang. Kalau orang yang tahu tentang hidup dan kehidupan ini nggak mau ngejat orang lagi, teman-teman, ya nggak mau. Oke, ada kartu ular. Kita lihat gambarannya beberapa waktu dekat ke depan untuk hubungan yang seperti ini. Oke, Kevin. Oke. Baik, teman-temanku, kalau udah ada Coffin di samping ular, itu energi yang bagus. Saya bilang, kenapa? Pada akhirnya ini ada gambaran kalian akan menuju pengendalian diri. Mau tidak mau akan sampai pada titik kita menyadari, oh ternyata ini bukan rezekiku. Oh ternyata ini tidak mungkin. Oh ternyata di sini saya harus mundur, saya harus mengalah, akan sampai pada titik itu. Ini udah sampai nih yang di sini. Kenapa? Kevin di sini. Ya. Nah, di sini nih masih ada penyangkalan, ya. Masih ada ininya, ulernya dan masih menyangkal. Tapi nanti akan sampai pada titik itu karena di kartu bir ini ada energi yang orang di sini ada ego, hati yang keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini kartunya, ya. Nih.
Tetapi di sini nanti juga sampai pada pengendalian diri. Karena kartu bir juga di sini ada kendali atas diri sendiri. Walaupun jalannya duluan ini dia sudah di coffin tentang keinginannya. Rela melepaskan. Kalau nggak dapat, nggak rezeki, ya sudahlah, mungkin belum waktunya. Ada bahasa yang seperti itu di sini. Tetapi untuk yang di sini dia masih bukan usaha ya, aku bilang. Bukan ada usaha. Ini adalah keinginan di dalam diri dia yang belum bisa dia hilangkan. Ya. Capek loh orang yang masih dicengkram keinginan itu, lelah. Jadi kasihan ya kalau gini, ya, energinya mungkin gelora saat ini, geloranya belum hilang. Capek ini. Ya. Capek sekali energi dari kartu ular. Apalagi kondisinya sulit. Kartu snake di kartuku, teman-teman, bercerita tentang keinginan dan harapan. Manusia itu ya dengan keinginan dan harapannya itu punya sifat ingin merengkuh. Jadi di sini dia masih berperang, ya. Ternyata keinginan dan harapan kita tidak selalu mudah untuk kita rengkuh, ya. Kita juga harus mengajarkan ternyata dalam kenyataannya keinginan dan harapan itu sulit atau tidak selalu mudah untuk direngkuh. Nah, mulai terjadi di situ ya, perang, keinginan meminta, tetapi kenyataan mengatakan ini sulit, ini mungkin tidak. Nah, capek masih ya, tetapi akan sampai pada pengendalian diri, walaupun energinya masih ya berkeras hati dengan semua gejolak dan geloranya. Oke, teman-teman, ini saya ingatkan, saya membaca energi atau emosi orang. Ya, saya sedang tidak membacakan aksi, yang artinya ya karena ini dia masih mau datang lagi. No, jangan pegang itu. Jadi teman-teman, yang aku baca ini adalah gelora dia yang belum hilang terhadap kamu, dan itu cukup membuat dia lelah dan dahaga. Ayo, semalam aku baca cerita yang ada sumur, menara, ada snake, ada matahari. Kehausan aku bilang ya. Nih, baca lagi. Oke? Jadi teman-temanku, salut untuk yang di sini. Ya, tapi inilah perjalanannya. Pergerakan jiwa-jiwa itu enggak serentak, ya. Ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan slow, ada yang masih terhenti. Toh semua orang berjalan, gimana kita mau menyalahkan? Semua orang berjalan, semua orang bergerak dan digerakkan. Oke, jadi nggak ada yang dikatakan aku lebih benar dari kamu, nggak ada. Aku lebih laju jalannya dari kamu, nggak ada. Semua orang berjalan dan diperjalankan. Ya, baik teman-temanku. Itu tentang kita dan keinginan sebenarnya ya. Buku dan ular, belibet teman-teman. Buku dan ular ini bercerita tentang pemahaman kehidupan yang mungkin kita mendapatkan atau bisa melihat kebenaran itu dari satu hal yang salah. Seperti kita mengerti tentang malam, ya, atau kita mengerti tentang cahaya. Itu adalah dua perbandingan diberikan Tuhan agar kita bisa belajar. Oke? Kalau orang yang satu negeri isinya hanya siang aja, dia nggak tahu malam, dia hanya tahu matahari. Matahari terang, ya. Dia tahu kalau itu ada tentang benar, ya dia tahu dia benar aja. Tetapi ternyata ada benar dan ada salah. Oke? Sama seperti ini. Orang yang bisa melihat benar, ya. Gimana sih bahasanya? Adanya benar dan salah membuat kita mengerti ya apa itu benar dan apa itu salah. Oke? Jadi teman-temanku, sama bahasanya begini. Seperti kita itu mengenal pentingnya kesehatan waktu kita sakit. Ngerti ya teman-teman bahasaku? Ada yang kurang. Aku kurang fokus teman-teman. Bentar teman-teman. Jadi inilah dia ya, sama seperti berjalan di pematang sawah. Oke, nggak ada ngejat orang, itu nggak ada ya. Kita hanya perlu saling menghormati, ada toleransi dan pengertian. Oke, jadi teman-temanku, kita ambil kita ambil kartu. Oke, lihat ya, under the deck dari keseluruhan bacaan ini ada surat
surat terkait dengan segala hal yang berbentuk surat, mungkin kontrak, ya. Dan di sini ada burung bangau. Sebuah perbaikan. Ini komitmen, ya, tentang kita dan diri kita sendiri. Kita berjanji pada diri kita sendiri untuk meluruskan langkah. Ada energi yang seperti itu. Oke? Ini juga tentang ada kontraknya di sini, ya. Mungkin kamu dan dia ini bertemu, memang cerita seal kontrak yang akan membuat kamu berubah pada arah yang lebih lurus. Karena kehidupan ini, ya, kita belajar, teman-teman. Jadi kita nggak hidup asal hidup, happy ya happy, nanti pas sedih kita menjerit, ya enggak, ya. Di dalam kehidupan ini semua orang belajar tuh. Buku, surat, dan snake. Oke? Ini tentang pelajaran jiwa sebenarnya yang terjadi. Oke, aku ambil kartu pesan. Angel answers. Mami reading, jangan ribut. Angel answers. Kartuku bolak-balik loh. Kartu ini setiap dipegang dia pasti bolak-balik. Bolak-balik. Oke lah. Dipakai aja. Jangan dilihat. Kompromis. Nah, yang di sini, yang tadi udah sampai pada titik coffin, titik menyerah, ya. Ininya menyerah. Oke, ularnya, hasratnya, gelorannya, kemelekatannya mulai sujud di sini. Mungkin belum rezeki saya, mungkin belum waktunya, saya akan mengalah, saya akan rela mundur, saya akan melepaskan, saya akan memaafkan. Ada di sini bahasa yang seperti itu. Oke? Apa kata malaikat? Ya, tetap tegas di situ. Kompromis. Oh, yang di sebelah sini apa kata malaikat? Dragon Cider. Ayo pertimbangkan lagi, ya, dilihat lagi, dipelajari lagi. Oke? Baik, teman-temanku, under the deck-nya di sini peaceful resolusi. Cari cara untuk damai. Ya, yang menurut di sini dengan melepaskan atau dengan mengalah dan menyerah saya akan menemukan kedamaian. Yang di sini, ayo coba pertimbangkan lagi agar kamu di sini bisa menemukan kedamaian. Teman-temanku, berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi. Salam dariku Aisyah, ya, yang merasa tak terkoneksi lepaskan. Hanya untuk yang terkoneksi dengan bacaan ini. Teman-temanku, sekian dan terima kasih. Dah.